Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan vektor. Nah, di sini ada contoh perbandingan vektor di mana ada ruas garis APB. Perbandingannya AP adalah dengan panjang M, sedangkan PB dengan panjang N. Nah, koordinat titik P kalau kita cari atau vektor posisi dari P sama dengan M dikalikan PB atau kita perbesar dia jadi B ditambah N dikalikan PA atau kita bikin dia jadi A per perbandingannya yaitu perbandingannya M ditambahkan N. Nah, ini juga sama nih. Oke, kalau masih bingung, kita ke next page. Oke, di sini Ibu akan memperjelas yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan ada AP banding PB. Nah, kita punya OA, OB. OA ini adalah ruas garis atau sama dengan vektor A. Kemarin gitu kan. Kalau misalnya kita punya vektor OA, bisa kita bikin ke vektor posisi, dia sama dengan A. Sedangkan OB, kita bikin vektor posisinya jadi B. Ini sama aja. Nah, kalau OP, vektor posisinya kita ubah jadi P kecil. Ya, kalau OA, OB, OP ini huruf kapital, sedangkan vektor posisi itu dia huruf kecil ya. A, B, P. Nah, yang kita cari adalah nilai OP atau sama dengan vektor posisi dari P. Nah, ini gampang aja, berarti M dikalikan seberangnya nih. Yang seberang ini dikalikan. Nah, begitu pula N dengan A seberang ini dikalikan. Berarti vektor posisi dari OP atau P adalah M dikalikan vektor B ditambah N dikalikan vektor A per M ditambah N. Di mana M dan N ini adalah panjang. Bisa 2, nanti angkanya 3. Ini adalah panjang. Nah, mungkin masih agak mengerti, belum mengerti sepenuhnya. Nanti lebih mengerti kalau kita menggunakan di contoh soal atau di soal. Oke, ini kayak tadi ya. Kalau AP banding PB, AP banding PB maka sama dengan M banding N atau kita bisa pakai perbandingan. Jadi bagi itu kan sama dengan per. Berarti kita bisa pakai gini. AP per PB sama dengan M per N. Atau kita bisa kaliin silang. Kaliin silang sama dengan AP dikalikan N sama dengan PB dikalikan M. Oke, begitu ini juga sama. Kenapa tapi dia minus? Karena lihat arah. Kita ingat lagi, kalau arahnya ke kanan berarti dia positif, kalau arahnya ke kiri berarti dia negatif. Berarti ini kita bisa bikin AP per PB sama dengan M per minus N. Atau kita kalikan silang kayak tadi. Jadi, minus N dikalikan PB sama dengan M dikalikan AP. Di mana M dan N ini adalah panjangnya ya, jadi dia mencakup angka. Tapi kalau PB, AP itu adalah vektornya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalau dia di ruang 3. Ruang 3 itu maksudnya apa? Ada X, Y, Z ya. Tapi tetap sama, maksudnya XP ini berarti nanti misalnya kalau buat yang ini nih gambarnya kayak gini. Misalnya ada X di sini. Ini adalah vektor posisi XP ya misalnya. Di sini X1, di sini X2 misalnya. Terus ini dia karena XP berarti di sini P ya. Ini 1, anggap ini 2. Ini 0. Terus karena X1 sama dengan dikalinya dengan N, berarti di sini N misalnya
Sedangkan X2 dikalinya sama M kan. Nah, rumusnya nanti XP sama dengan X1 dikali N ditambah M dikali X2. Pernya itu perbandingannya mereka. N tambah M. Nah, begitu juga YP, ZP. Silakan bikin sendiri vektornya kayak gimana, gambarnya. Itu PR kalian. Lanjut, sekarang ada perkalian skalar dua vektor. Ingat kemarin kalau skalar itu berarti nanti hasilnya adalah angka atau nilai, bukan lagi vektor. Nah, di sini adalah perkalian skalar dari vektor A dan vektor B dan adalah suatu bilangan real atau angka yang didefinisikan ini. Misalnya ada vektor A dikalikan vektor B, maka nanti hasilnya sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, sekarang dibalik. Kalau ditanya cos ini maksudnya di sini ya. Jadi ada dua vektor nih yang berlawanan arah membentuk suatu sudut, yaitu sudutnya misalnya theta. Theta di sini bisa jadi 60 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Tetanya itu adalah berapa derajat. Nah, nanti dikalikan panjang A. Panjang A itu kan kemarin apa? Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Silahkan lihat lagi catatan yang kemarin. Nah, ini kalau yang ditanyanya cos, berarti kalian tinggal putar posisi aja. Misal yang ditanya cos theta, kalian udah belajar aljabar, berarti ini putar posisi. Cos theta sama dengan apa? Vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Begitu ya. Kalau ditanyanya vektor B, panjang vektor B, ya udah, pokoknya ini putar posisi aljabar aja. Kalau ditanyanya panjang vektor B sama dengan apa? Vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali cos theta. Udah Ibu nggak usah ngajarin lagi gimana cara pindah posisinya, ini adalah pembelajaran aljabar ya. Theta itu tadi besar sudut alfa A dan B. Nah ini. Ingat nggak pi ini apa? Pi ini adalah besarnya 180 derajat. Jadi katanya bisa jadi tetanya itu di antara 0 sampai 180 derajat. Oke, perkalian skala vektor udah. Nah, ini jika nanti ada ini X1, Y1 ini misalnya adalah koordinat ya. Bisa jadi ini 2, 3. Ini misalnya 4, ini 5 misalnya. Berarti nanti panjang A dan B apa? Ya udah perkaliannya aja, berarti 2 dikalikan 4 ditambah 3 dikalikan 5. Nah, nanti karena perkalian dua vektor, perkalian skalar dua vektor, ada kata skalarnya, berarti nanti hasilnya angka bukan vektor. Berarti hasilnya ini 8 ditambah 15, hasilnya angka. Berarti 23. Ini adalah perkalian skalar dari dua vektor. Ada kata skalar berarti hasilnya bukan vektor. Bedain antara hasilnya vektor sama hasilnya skalar ya. Nah, ini kalau misalnya adalah skalar dua vektor. Misalnya bisa jadi gini. Kalau ada vektor, ini kan berarti diketahui vektor A, kalau kita tulis adalah 2 dan 3, 2,3 ya maksudnya. Sedangkan vektor B adalah 4 dan 5, gini 4,5. Maka perkalian skalar dua vektor A, B-nya adalah 23. Ini ingat, kalau ada kata perkalian dua vektor, perkalian skalar dua vektor ya. Jadi perkalian skalar dua vektor hasilnya adalah skalar atau angka. Ini di ruang 2, ini di ruang 3. Pokoknya X dikali X ditambah Y kali Y, Z dikali Y, Z. Kalau misalnya ada sampai X, Z1, Z2, Z3, Z4, terus berarti X-nya itu dikalikan dengan X sendiri, Y-nya dikalikan dengan Y sendiri, dan Z juga dikalikan dengan Z sendiri. Oke, ini sifat-sifat skalar. Ya, seperti sifat-sifat aljabar juga, kalau misalnya A kali B sama dengan B kali A, yaitu namanya sifat komutatif.
Lalu di sini adalah sifat distributif, di mana A dikali dalam kurung B plus C sama aja kayak A kali B ditambah A kali C. Ini adalah sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar berarti hasilnya adalah angka. Kalau skalar berarti tidak ada arah. Nah, sekarang kita coba ngerjakan soal. Ini tentang vektor posisi. Nah, kita biasanya itu pertanyaannya nggak ada gambarnya. Nah, kalian harus gambar sendiri, membayangkan sendiri. Misal, ada P itu adalah koordinat, dan Q juga nih, kalau kayak gini berarti vektor. Absis itu adalah X. Tapi yang diketahui adalah, ini kan X1, Y1, Z1, ini X2, Y2, Z2. Yang ditanya itu nanti di sini X, tapi di titik P, T ini yang membagi PQ. Berarti kita tahu ada ruas garis P, Q dibagi oleh T. Di sini T-nya tengah, tapi kita nggak tahu perbandingannya. Nah, di sini dengan perbandingan 2:1. Kita nggak tahu siapa yang PT-nya yang 1 atau PT-nya yang 2. Kita anggap aja di sini 2:1, karena dia mintanya banding 1. Terus kita ditanyanya adalah absis T, berarti di sini nanti ada vektor posisi T. Anggap di sini kita bikin aja sendiri walaupun nggak ada. Nah, ini garisnya lurus ya ceritanya. Nah, kalau OP ini adalah vektor posisi dari P, ya kan, P kecil. OQ berarti vektor posisi dari Q. Oke, OQ anggap gini berarti kalau OQ kan berarti dari awalnya, titik awalnya O, titik akhirnya P. Terus di sini ada vektor posisi T misalnya. OT berarti T-nya gini ya. Nah, terus P ini katanya adalah 3, 1, 4 kan vektornya, sedangkan Q adalah 6, minus 5, 1. Yang ditanya adalah T kecil atau OT. Ya, misalnya di sini yang ditanya OT atau T sama dengan, nah kayak tadi kan berarti kita pakai perkalian silang kan, berarti 1 dikali P ditambah 2 kali Q, ini vektor posisi, per 1 ditambah 2, 3. Nah, P-nya sama Q-nya kita punyanya dalam bentuk koordinat. Berarti P-nya kita substitusi koordinat. 1 dikalikan 3, 1, 4. Ditambah 2 dikalikan 6, minus 5, 1. Dibagi 3. Sebelum kita bagi, kita kalikan dulu yang atas. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. 1 kali 4, 4. Ditambah 6 kali 2, 12. 2 dikali minus 5, minus 10. 2 dikalikan 1, 2. Per 3. Sebelum kita bagi, kita harus jumlahkan dulu. Berarti di sini ada 15, min 10, 8. Nah, ini semuanya sama-sama dibagi 3. Semuanya ya, bukan cuma 8. Berarti 15 bagi 3, 5. Sorry, ini 1 min 10 adalah min 9 ya. Ini 4 tambah 2, sorry bukan kali, 6. Berarti min 9 bagi 3 adalah min 3. 6 bagi 2 adalah 2. Nah, yang ditanya apa? Titik absis dari titik P. Berarti absisnya aja itu berarti X. Absis itu sama dengan koordinat X. Sedangkan kalau ada yang dinanya ordinat adalah titik Y. Karena yang ditanya hanya absis titik T, ini adalah OT atau T. Absisnya itu berarti hanya X-nya aja, berarti hasilnya adalah 5. Absis X adalah 5. Nah, 5 itu ada E ini. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Silakan cek Google Classroom, nanti ada pertanyaan tugas tentang vektor posisi. Semoga semuanya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.